Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih sempat untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Insyaallah kita sambung dengan sholat tarawih berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada satu yang menarik di bulan suci Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Ini sering dibahas bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil, pembeda kita Islam dan non-Islam. Karena kalau saya bilang kafir nanti jadi agak keras, padahal non-Islam lebih keras daripada kata-kata kafir. Nah, inilah pembeda kita Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman. Jadi ada yang kita percaya dengan kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu salah satunya Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, kita percaya adanya itu. Dan penutup dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau kita kaji itu memang compatible, jadi sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan manusia hidup di dunia ini sampai pada akhir zaman. Tidak ada perubahan di situ dalam Al-Quran. Mungkin kitab lain ada revisi-revisi, tapi Al-Quran tidak pernah ada direvisi. Al-Quran direvisi itu hanya tulisan-tulisannya saja. Dulu Bapak tulisan nun itu nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya, sa nggak ada titiknya, ba nggak ada titiknya dulu. Ya, melengkung aja begitu. Ketika itu karena orang Arab dulu sudah tahu ini nun, ini ta, ini ba, ini sa, sudah tahu. Tapi untuk karena Al-Quran ini akan dibaca oleh seluruh umat manusia, nggak mungkin oleh orang Arab aja, maka dibuatlah mushaf yang dikomandani oleh Khalifah, dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, dan pamungkasnya dibukukan namanya oleh Khalifah Utsman. Namanya kalau kita baca sekarang itu Mushaf Utsmani, karena seluruh fraksi-fraksi tulisan Al-Quran itu disatukan, yang lainnya dihanguskan supaya menjadi satu. Itu namanya kitab Al-Quran Mushaf Utsmani. Yang sekarang kita baca itu Mushaf Utsmani. Seragam semuanya. Nah, Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.136 ayat. 6.666 ayat. Itu begitu banyaknya, 30 juz. Al-Quran diturunkan, ayat yang pertama itu adalah Iqra. Ya, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kemudian kenapa di kitab sekarang kita baca itu, kalau kita buka surat yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Nah, ini menjadi penting ya. Al-Fatihah ini, Al-Fatihah. Karena kalau kita lihat Al-Fatihah ini menjadi satu surat yang sering dibaca-baca. Sabatul Masani, jadi sering diulang-ulang dibaca. Minimal dalam satu hari satu malam kita membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali ya.
Minimal sholat wajib itu kan subuh 2 rakaat baca surat Al-Fatihah. Kemudian zuhur 4 rakaat, berarti ada 4 bacaan, dan 17 rakaat itu berarti kita sudah membaca 17 kali Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah induk dari seluruh Al-Quran itu. Jadi 7 ayat ini menjadi induk seluruh Al-Quran. Makanya disebut dengan Ummul Kitab atau the mother of Quran gitu. Jadi induknya Quran itu ya Al-Fatihah tadi. Nah, kita akan ngebahas surat Al-Fatihah ya. Supaya nanti kita akan coba teliti. Banyak macam-macam lagam baca Al-Fatihah itu banyak sekali. Kalau di Jawa itu nggak bisa nyebutin Alhamdulillah itu lagamnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ada gitu. Walabdodolin ada gitu. Jadi ragamnya bacaannya banyak gitu. Dan ada juga yang fasih dan seterusnya. Hampir di seluruh dunia membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu pembuka surat. Kemudian Al-Fatihah juga sebagai syifa, penyembuh itu. Makanya surat Al-Fatihah sering dibacakan untuk pengobatan-pengobatan atau mendoakan orang yang sakit surat Al-Fatihah. Karena banyak ada namanya sejarahnya itu. Sahabat Nabi pernah juga membaca Al-Fatihah, orang digigit ular itu kemudian sembuh dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Asal yakin, Pak. Masalahnya kita nggak pernah ada yakin bahwa itu bisa menyembuhkan. Ya. Maka surat Al-Fatihah ini menjadi penting kalau kita baca. Luar biasa sekali. Diulang-ulang, ada apa sih surat Al-Fatihah? Sehingga menurut beberapa mufassir itu Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali. Di Mekah dan di Madinah gitu. Atau Makkiyah atau Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat sebelum yang kita Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti kalau turunnya di Madinah itu setelah hijrah ke Madinah, sebut Madaniyah. 2 kali turun menurut mufassir. Dan ayat pertama itu basmalah. Ada yang menyebut basmalah bukan masuk dalam surat Al-Fatihah, ada yang menyatakan itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Lebih banyak ulama mengatakan itu masuk dalam surat Al-Fatihah, karena surat-surat yang lain juga dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Makanya ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah kalau orang nyebutnya, baca basmalah. Makanya sesuatu aktivitas kalau kita tidak membaca basmalah maka amalan itu menjadi tertolak. Kalau kita mau menyembelih hewan kurban, baca basmalah, kalau enggak ya tertolak. Mau makan, ya baca basmalah. Pernah sahabat Nabi SAW makan, itu lagi makan gitu kan, lupa baca basmalah, kemudian diingatkan belum baca basmalah, kemudian dibaca basmalah, tapi basmalahnya beda. Bismillahirrahmanirrahim diawali akhir. Kata Rasul, kenapa sahabat bisa dibacakan itu? Sebelahnya kamu makan dibantu oleh jin-jin dan setan-setan katanya. Ketika dibaca itu setan itu muntah karena membaca basmalah itu. Jadi hati-hati kalau makan, minum, baca basmalah, itu temenin itu udah. Jangan kan ditemenin, mungkin direcokin gitu ya gampangannya. Kalau kita bisa ngelihat, untung nggak bisa ngelihat. Kalau bisa ngelihat kita nggak jadi makan mulu itu. Ya alhamdulillah kita nggak bisa lihat. Tapi Rasul bisa ngelihat sehingga basmalah menjadi penting. Apapun yang kita lakukan dengan baca basmalah, itu diawali basmalah, diakhiri hamdalah. Kenapa sih kita baca basmalah gitu? Mengawali setiap pekerjaan harus menyebutkan nama Allah. Bismillah itu maknanya baknya nih, kalau kita kaji baknya itu ada 11 makna bak. Mungkin ada 17 makna bak, ada 9 makna bak. Ada bak itu dengan nama Allah. Baknya bersama dengan Allah, beserta dengan Allah. Wah, banyak sekali makna baik itu. Tapi minimal bismillah itu kita bisa baca, mencantumkan setiap aktivitas dengan nama Allah. Karena apapun yang kita hidup ini sesungguhnya
Karena Allah gitu. Kita napas hari ini nih, itu karena Allah. Napas. Ya, kalau Allah nggak ngizinkan, napas nggak? Ya. Kita makan tadi buka puasa itu karena Allah. Kalau Allah nggak ngizinkan, ya kita nggak nyampe buka puasa. Sebelum puasa buka kita sudah mati. Gitu. Jadi semua aktivitas kehidupan itu harus dibacakan dengan asma Allah. Supaya apa? Supaya apa yang kita makan memiliki keberkahan. Berkah itu bukan hanya bertambah, tapi zada bil khair, bertambah kebaikan-kebaikannya, berlipat-lipat kebaikannya. Makanya kalau minum baca basmalah, itu air yang kita minum kalau dibacakan basmalah dia menjadi senang gitu. Jadi kalau orang suluk itu, orang-orang tasawuf dibacakan basmalah itu senang itu air itu. Karena dia sudah dibawa ke dalam ruhani kehidupan asma Allah. Sehingga apa? Yang kita makan karena dibacai bismillah, seluruh makanan yang kita makan tadi itu akan menjadi senang. Masuk ke tubuh kita menjadi senang, berkah. Sehingga apa yang terjadi kalau berkah? Itu ada gelombang kebaikan di sana. Air punya komunitasnya sendiri, beras punya komunitasnya sendiri. Daulah lah gampangnya. Beras punya komunitas beras, roti punya komunitas roti, kan gitu semuanya tuh. Allah ciptakan begitu kan, buah-buahan dan seterusnya. Kalaulah buah-buahan yang kita makan, minuman yang kita minum, bacain bismillah, dia akan berkomunikasi dengan buah-buahan yang lain. Caranya begini. Enak loh dimakan oleh Pak Saldan itu. Soalnya buahnya itu yang dimakan dibacain basmalah. Artinya tadinya makanan tadi tidak mengandung unsur rohani, ketika dibacain basmalah mengandung unsur rohani, dia akan berkomunikasi. Sehingga itu jada bil khair. Jada bil khair. Maka itu disebut dengan keberkahan. Itu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini beda lagi nih maknanya gitu. Ar-Rahman itu biasanya kasih sayang Allah atau kasih Allah itu diberikan ke seluruh umat manusia siapa saja, atau seluruh makhluk itu pasti dia disayang sama Allah. Karena penciptaan langit dan bumi, tata kelola langit dan bumi ini, tata kelola semesta ini dikelola melalui tata kelola dengan kerahmatan. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, ditata kelola seluruh alam semesta itu oleh kerahmatan. Siapa saja itu dirahmati, siapa Allah diberikan. Mau agamanya apa, mau apa dikasih itu makan, dikasih itu napas, dikasih itu segala macam. Semuanya dikasih. Ar-Rahim, nah itu beda. Ketika Ar-Rahim itu pengkhususan diberikan hanya kepada orang-orang Islam dan orang mukmin saja. Tidak diberikan kepada mereka. Karena nanti Ar-Rahman bukan hanya didapat, Ar-Rahim itu bukan hanya didapatkan di dunia, tapi di akhirat hari. Kasih sayang Allah akan diberikan. Bukankah apakah kita punya jaminan bahwa kita sholat, kita siang malam itu masuk surga? Apakah puasa kita 30 hari kemudian jaminan masuk surga? Apakah kita berbuat baik, menolong orang, bersedekah, jaminan masuk surga? Jaminan enggak? Tidak ada jaminan itu. Hanya Allah yang bisa menjamin dengan rahmatnya Allah, rahimnya Allah itu. Makanya jangan lepas itu bismillahirrahmanirrahim, supaya keberkahan itu terus bisa kita jamin dari dunia sampai akhirat. Masalahnya kita sering lupa, Pak. Mau naik sepeda nggak baca bismillah, mau masuk ini nggak baca bismillah, mau masuk satu tempat saja Pak yang nggak pernah kita masuki, maka baca bismillah. Supaya apa? Supaya makhluk-makhluk yang ganas, yang nggak beres, yang akan mengganggu itu menyingkir jauh. Masuk nih satu tempat, baca bismillahnya apa? Ada baca bismillah. Kalau mau apalagi ya, mau menyembuhkan orang, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 samai wal fil ard wa wasamiun. Baca bismillah. Ini penting basmalah ini. Kenapa menjadi penting ini? Kalau membahas basmalah panjang sekali ini ya. Tubuh kita juga harus sering dibasmalai.
Apapun itu, mau mandi ya baca bismillah, mau tidur ya baca bismillah, mau tidur baca bismillah di mana? Nah, ada bismillah juga atas nama Allah seluruh. Bangun, alhamdulillah, selesai alhamdulillah. Kenapa selesai di alhamdulillah? Karena seluruh aktivitas kita setelah di bismillahi itu kita harus memuji kepada Allah. Berapa orang setiap nih menurut penelitian di dunia itu kalau orang merem malam ini itu sekitar 77.000 itu nggak melek lagi, alias mati. Sekitar penelitian tuh setiap nih tidur malam nih nggak bangun lagi, mata nggak napas lagi, itu sekitar 77.000 setiap malam. Makanya kalau kita bangun, dibangunin sahur-sahur, bangun. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk melek lagi, dikasih kesempatan nafas lagi, dikasih untuk kesempatan untuk sahur lagi. Lihat tetangga kita, lihat istri kita, lihat suami kita, lihat anak-anak kita masih melek. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk membacakan basmalah berikutnya. Jangan sampai kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya, bangun tidur baca alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah sholat baca alhamdulillah, apa bahasa? Pokoknya bismillah, alhamdulillah. Dua kata kunci menjadi penting. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini menjadi kalimat yang paling dahsyat dan paling populer. Dimanapun itu seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Mau pakai baju, ya basmalah. Lepas, alhamdulillah. Baca lagi, basmalah lagi. Itu banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari baca basmalah. Itu saja Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba kaji di sisi yang lain. Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu lagi untuk mengkaji surat Al-Fatihah. Karena basmalah aja kalau kita kaji emang agak panjang sekali. Kita hanya memberikan stimulan, bacalah basmalah sebelum melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun yang baik-baik, semuanya pakai basmalah. Jangan membaca basmalah ini lagi mau ini kan repot juga itu. Ada tuh orang itu ya makan babi membaca begitu, aduh ini yang dengan baca begitu netral semua itu enggak juga. Yang baik-baik itu sehingga mendapat keberkahan kita semua. Itu saja, bila cukup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.